Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fisika dasar 1 ya, pertemuan 2 ini ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya secara cepat ya. Sebelumnya ya kita baca doa dulu. Bagi yang muslim baca Al-Fatihah, yang non muslim sesuai dengan agamanya masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Baik, jadi sekarang Bapak ingin menjelaskan ya, apa sih bedanya antara skalar dengan vektor ya. Ini antara skalar ini dengan vektor itu bedanya apa gitu ya. Kalau secara bahasa sih, kalau skalar itu dia hanya memiliki nilai, sedangkan vektor ya selain memiliki nilai juga memiliki arah. Itu tapi kan nggak ngerti ya, tetap ya kalau coba ngomong aja ya, karena kamu belum paham apa bedanya ya, nilai dan arah itu gimana gitu ya. Nah, diilustrasikan seperti ini ya untuk memudahkan kamu memahami. Ada seseorang nih berjalan dari A ke B 10 meter, kemudian dari B ke A berjalan lagi 10 meter ya. Maka dalam perspektif skalar, total berjalan, total jaraknya itu adalah 10 ditambah 10, jadi berapa? 20 meter. Itu kalau perspektif skalar. Tapi kalau perspektif vektor, dia ada arah ya. Jadi misalnya seseorang berjalan dari A ke B 10 meter, terus berjalan lagi dari B ke A 10 meter. Maka dalam perspektif vektor, maka totalnya itu sama dengan 0. Karena kan ada arahnya. Dari A ke B itu ke kanannya kita diinikan ke kanan, itu berarti kita persepsikan atau kita membuat bersama-sama membuat komitmen lah gitu ya, bahwa dari A ke B itu positif, kalau dari B ke A itu karena ke kiri itu negatif ya. Nah, jadi dari A ke B itu 10 positif, dari B ke A itu 10 negatif karena arahnya berlawanan, sehingga totalnya menjadi 0. Dalam vektor, perspektif vektor 10 ke A dan 10 ke B, dari B ke A lagi itu 0. Tapi dalam perspektif skalar total jaraknya tetap 20. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat itu kamu bisa lebih membayangkan bedanya skalar dengan vektor ya. Jadi skalar itu hanya nilainya saja, sedangkan vektor itu ada sebuah arah ya. Contoh ya di sini. Gampangnya nih ya, gampangnya gini aja ya. Ini ada air, ada sungai bergerak, aliran air dari sini ke sini bergerak. Berarti ini adalah apa? Vektor A. Ini sungai bergerak dari sini ke sini ya. Sementara ada orang yang menggunakan sampan atau perahu bergerak dari ke sini, arahnya ke sana. Berarti kan bareng ya, sungai juga bergerak, sampan juga bergerak ke sini. Maka nanti sampan itu tidak akan sampai ke sini, dia sampainya nanti ke sini nih, ke air ini ya. Jadi dia akan bergerak karena sambil bergerak seret gitu ya, atau resultannya tuh ini. Kira-kira begitu ya kalau misalnya kita bicara ada dua vektor yang berbeda. Tapi sebelumnya saya ingin melihat modul ya, modul yang kamu punya. Nah, di sini ya. Nah, kita bahas dulu yang di modul. Di sini penjumlahan vektor nih ya, materi penjumlahan vektor sini maksudnya ini vektor yang satu garis, satu arah ya. Sini. Ada F1, F2, F3, F4. F1 itu 2. F2-nya itu 5. Maksudnya gini, dari sini F1 dari sini 2, kan gitu ya. F2-nya itu dari sini ke sini 5. Itu. F3-nya itu dari sini ke sini, karena ke kiri dia minus 3. F4-nya 7, dari sini ke sini minus 7. Nah, karena ini dalam satu arah, satu garis ya, satu arah lah ya. Itu maka totalnya itu ya tinggal jumlahkan aja, jumlah karena ini satu arah ya. Jumlahin aja sehingga totalnya sama dengan 11 satuan. Ya, itu kira-kira yang ini. Nah, kalau yang ini ya ini. Jadi jumlah resultan ini itu sama dengan ini ya, karena ini kan sebetulnya ada trigonometrinya. Nah, ini saya akan coba ya, ini karena ini kurang begitu jelas, saya akan coba ganti ya. Sebetulnya sama aja ya, ini sama aja, tapi agak beda nanti ya nggak apa-apa ya. Nah, ini saya ganti dengan gambarnya seperti ini ya. Ini alfa, kalau di sana Q ya, ini alfa.
Jadi sebetulnya kalau seperti ini, maka total R ini yang tadi Bapak ini kan ya, Bapak ilustrasikan seperti yang ini, ada sungai ini arahnya ke sini, perahu arahnya sampan arahnya dari sini ke sini, maka kalau sungai ini bergerak juga, sampan bergerak juga, maka gerakannya kira-kira seperti ini nanti ke R ya. Kira-kira seperti itu. Nah, secara matematis nilai R ini adalah R kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa. Alfanya ini ya. Nah, kalau kamu lupa trigonometri ya ininya nih ya, alfa. Maaf ya. Ini. Nih, trigonometrinya alfa itu ya. Kalau kosinus alfa itu sama dengan ini, tapi kalau dia tegak lurus ya, ini kan enggak ada, nanti ada ini pendekatannya, saya tidak bahas ke sini deh ya. Tapi nanti intinya ini adalah perhitungan dari trigonometri ya. Nah, kita langsung aja ya supaya nggak panjang waktu ya. Saya jelasin nanti kelamaan kalau misalkan itu kan kita batasi waktunya nih. Oke. Nah, jadi ini ya resultannya kalau di sini R-nya pangkatnya dipecahkan jadi seperti ini, maka rumus yang dipakai itu yang ini ya. Jadi R ini ya, R ini itu adalah resultnya adalah akar dari ini. Sama ya dengan yang di sini, sama sebetulnya ya. Yang di sini sama ya. Cuma bedanya dia pakai theta, yang di sini pakai alfa ya. Tapi nggak masalah kan sama-sama di sini ya. Sudut ini ya, berarti panjangnya sudut ini ya. Itu kalau arah resultan gimana? Arah resultan itu sebetulnya menggunakan prinsip ini ya. Nah, jadi R ini, nah ini kita langsung aja, ini nggak usah saya bahas ya. Kamu lihat aja di sini ya. Yang dimaksud dengan 180 ini menggunakan pendekatan ini nih ya. Bapak tidak masuk ke situ, langsung aja lah ya to the point. Terjadi akhirnya sinus theta. Nanti dari sinus theta ini kita akan kebalikan dari theta ini, kita akan, nanti kamu boleh pakai kalkulator kalau ngitung ya. Sama dengan vektor B sinus alfa dibagi R ya. Tapi R-nya kita mesti cari dulu ya. Nanti R-nya kita dapatkan dulu. Artinya kita akan mendapatkan akan mudah mendapatkan theta kalau kita telah mencari resultannya ya. Itu. Langsung ke contoh aja lah ya. Di sini contoh ya. Nih. Ya, nih. Di sini air, di sini sampan, ke sini berapa R-nya? Di mana ya? Kecepatannya 3 meter diarahkan membentuk sudut 60 derajat. Berarti maksudnya ininya dari sini 60 derajat ya. Oke. Kecepatan air sungai 2 meter persegi, 2 meter per sekon ya. Kecepatan sampannya 3 meter per sekon. Maka kalau dihitung ya sini, nah di sini ya VR kuadrat sama dengan VS ya. VA ini berarti sampan, ini berarti sungai ya. Sungai, yang VA-nya apa nih? VA-nya sungai ya. Sungai, sampan 2 kali sungai, sampan sungai ya, cos 60-nya ini ya. 60 derajat. Sehingga didapatkan, kan tadi kan sampannya kan 3, terus sungainya 2. Ya 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4 ya. Kemudian 2 kali 3 dikali 2, 2 kali 3 sampan ya, sungai ya. Jadi 12 cos alfa itu, cos alfanya kan 60 yang ini ya, yang ininya 60 nih. Jadi cos alfa itu sama dengan setengah. Maka resultannya ini R-nya ya, resultannya itu sama dengan resultan kuadrat sama dengan 19. Sehingga resultannya sama dengan akar 19 meter per sekon. Sehingga resultannya sama dengan 4,4 ya. Resultannya. Nah, arahnya, rumusnya gunakanlah rumus yang ini ya. Rumus yang ini nih, ini aja nih ya. Kan B-nya kita udah tahu, R-nya tadi sudah tahu 4,4. B-nya juga kita udah tahu ya. B-nya kan yang ini nih. Ini B, berarti si kecepatan sampan ya. Pada sampannya. Jadi di sini sinusnya sama dengan sinus alfa sama dengan kecepatan dari sampan dikali sinus theta sama dengan kecepatan sampan dikali sinus alfa dibagi resultan ya. Berarti sama dengan 3 sinus 60 dibagi 4,4. Sinusnya sama dengan sinus alfa theta sama dengan 0,6. Berapa tetanya? Theta itu maksudnya yang ini. Nih, theta itu ini. Jadi
kemiringan si pergerakan ini ya, ini tetanya. Nah tetanya arahnya itu sama dengan kebalikan dari sinus 9,6 pakai kalkulator, nanti dapatlah 36,5 ya, sehingga arahnya kecepatannya atau resultannya 4,4 dan arahnya sama dengan 36,9. Itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan singkat Bapak ini bisa memahami ya berkaitan dengan vektor dan penjumlahan dua buah vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.